dengan bagaimana pada saat memang betul-betul katakanlah di dalam berdebat atau katakanlah di dalam kebijakan kita mengalami kekalahan, ini betul-betul yang kita harus terima, dan ke depan memang kita juga harus lebih baik gitu. Baik, oke. Profesor Karim, tadi kita mendengarkan paparan dari Aryo sendiri seakan kalau misalnya sekarang pemuda di Indonesia ini sudah berpartisipasi dan politik artinya lebih positif. Apakah, silakan Anda mungkin bisa menanyakan langsung, apakah benar keadaannya memang benar seperti itu, sudah positif sekali keterlibatan dalam berpolitik, berorganisasi? Ya, memang di luar politik ya, generasi muda kita sangat aktif di jalan sosial dan kegiatan sosial. Ya. Tapi dalam bidang politik justru kita melihat ada keengganan semacam itu. Nah, tadi saya sudah melihat paparan yang disampaikan sangat bagus tentang tujuan yang ingin dicapai oleh Mas Aryo dan partainya, serta dengan cara apa tujuan itu akan dicapai. Justru yang sebelum saya dengar itu adalah, sekarang posisi Mas Aryo itu ada di mana di tengah-tengah konstituen, di tengah-tengah generasi muda. Sehingga kita tidak hanya bercerita tentang gambaran masa depan, dengan cara apa kita ke sana, tapi lupa posisi sekarang ada di mana. Coba menjelaskan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa generasi muda zaman sekarang ini perlu, seperti yang disampaikan oleh teman-teman caleg dari partai lain, perlu panutan yang baik, perlu contoh yang baik, perlu contoh yang tegas juga. Kenapa dua hal ini? Karena sekali lagi kita ingin melihat pemimpin-pemimpin kita bersih. Tadi Mas Charles Bonar Sirait sudah bilang bahwa kita perlu role model. Bukan hanya dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sekarang kita ada masalah di mana ketua MK kena kasus korupsi, di mana banyak sekali anggota DPR kita kena kasus korupsi. Nah, kenapa solusinya bukan hanya anak muda, tetapi perlu dilengkapi dengan sosok panutan yang bersih. Karena yang muda, banyak politisi-politisi muda zaman sekarang kena kasus korupsi. Kenapa? Karena menurut saya perlu pimpinan partainya perlu tegas, kuat, dan dengan pasti menyampaikan bahwa korupsi itu haram. Kami di Gerindra, kenapa di Gerindra itu adalah partai yang paling sedikit kena kasus korupsi di Indonesia? Karena kita punya figur yang dengan tegas, yang dengan jelas menyampaikan bahwa korupsi itu haram, kalau Anda melakukan korupsi langsung ditendang keluar. Nah, itu yang pertama ya. Kembali lagi, kira-kira posisi sekarang saya di mana ya? Sekali lagi saya sudah sampaikan, teman-teman ini potensinya besar sekali, potensinya luar biasa sekali. Apabila diberikan ruang untuk berkreativitas secara pasti di lapangan dalam politik. Kenapa saya gunakan contoh Pilgub DKI? Karena kita semua melihat sendiri efek dari jejaring sosial. Kita melihat sendiri efek dari berdansa bersama di Bundaran HI. 2.500 orang bangun pagi-pagi waktu itu saya ingat. Ini bisa terjadi karena pimpinan kita memberikan ruang, tempat, dan kesempatan bagi anak muda. Jadi kita semua ini bisa bicara banyak sekali tentang kira-kira programnya apa saja, karena sekali lagi saya perlu ingatkan kepada teman-teman, kita di sini adalah calon legislatif. Yang kita lakukan adalah 3, legislatif, pengawasan pemerintahan, dan anggaran. Tidak lebih dari itu. Sekarang pertama-tama saya percaya bahwa pemuda tidak bisa dilegislasikan. Pemuda perlu diberikan kreativitas. Baik, tidak bisa diundang-undangkan. Ya, saya tergelitik dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Karim tadi. Pertama, sekarang ada muncul apatisme sehingga kemudian di ranah politik seolah-olah pemuda sudah tidak percaya lagi dengan partai politik di ujung ekstrim. Saya ingin mengatakan bahwa kami yang ada di partai politik harus introspeksi. Kenapa? Berarti kita selama ini memang belum berhasil melakukan pendidikan politik. Kita belum berhasil meyakinkan anak muda, kinerja kita baik yang di parlemen maupun yang ada di partai belum mampu menjadikan inspirasi bagi anak muda bahwa kemudian politik juga harus diisi oleh orang-orang yang baik. Saya potong. Iya. Berarti kurang menjadi role model dong ini Mas Teguh tadi. Nah itu tadi Charles menyebut role model, Aryo menyebut role model. Apakah keberadaan Mas Teguh sudah menjadi role model bagi pemuda? Nah, saya Mas Teguh, jawabnya nanti dulu Mas Teguh. Setelah jeda kalimat berikut tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Lawan Bicara Spesial. Tadi Mas Teguh ditanyakan, sebenarnya Mas Teguh udah role model belum nih? Karena tadi membicarakan seorang ini, role model, tapi di legislatif sendiri. Sebenarnya tuh ada nggak sih role modelnya nih? Apakah ada salah satunya? Pertanyaan yang sulit dari Prof. Karim yang harus saya jawab dengan setulusnya bahwa saya tidak berpretensi bahwa saya layak menjadi seorang role model. Tetapi paling tidak, saya yakin betul dan saya menyadari bahwa saya ingin menjadi penebar inspirasi. Apa itu? Saya orang yang datang dari kampung, dari keluarga yang sangat miskin, orang tua saya
ibu saya buta huruf, bapak saya cuma penjaga kantor SD di kecamatan yang paling kecil. Namun dalam perjalanan saya dengan pendidikan, Allah mentargetkan saya bisa merubah nasib saya, membantu merubah nasib keluarga saya. Dan yang pasti sesudah Allah memberikan saya amanah untuk berada di parlemen, sampai saat ini saya bersama dengan teman-teman yang juga ingin menjadi bagian dari perubahan, yang ingin mengajak orang-orang yang sungguh-sungguh ingin melakukan perbaikan, insya Allah tidak akan tersangkut dan berkomitmen untuk tidak berurusan dengan persoalan-persoalan Pertanyaan korupsi. konkretnya begini Mas Teguh ya. Iya. Lazimnya caleg itu kan merapat kepada pemilih itu sebelum pemilu. Betul. Dan begitu pemilu selesai digelar itu menjauh. Pertanyaannya adalah bagaimana Mas Teguh memelihara plasenta konstituensi Iya. antara pemilih dengan Mas Teguh sehingga mereka merasa terwakili, kehadiran itu ada gitu lah, bukan sekedar bayang-bayang atau ilusi begitu. Ini juga mungkin bisa dijawab dengan yang lainnya juga ya. Iya. Silakan Mas Teguh. Salah satu ukuran yang paling terukur adalah saya memiliki rumah aspirasi yang itu terus berada di tengah-tengah Itu masyarakat. didirikan kapan? Sebulan yang lalu atau 5 Didirikan sebelum saya menjadi anggota dewan. Oh, Dulu iya. namanya Teguh Juwarno Center. Baru ada. Terus kemudian sudah Oh, jadi. kampanye. Terus kemudian ini terus berjalan menjadi kegiatan di mana untuk bersentuhan dengan masyarakat secara lebih dekat. Karena tentu sulit bagi mereka untuk misalkan harus ketemu di Jakarta, tapi bertemu dengan teman-teman di rumah aspirasi yang mereka tidak saja melakukan kegiatan-kegiatan agregasi harapan ataupun usulan gagasan dari masyarakat, tapi juga sekaligus melakukan advokasi ya. Misalkan ketika ada persoalan-persoalan apakah itu kait persoalan hukum di masyarakat atau juga persoalan misalkan persoalan kesehatan, langkah-langkah yang kita rasakan bahwa kita melakukan aksi-aksi nyata. Itu yang kita lakukan selama 4 tahun berjalan. Berkaitan dengan aspek ini adalah Ya. kepada Mas Aryo nih. Anda dari Dapil Jakarta Barat dan Utara. Barat dan Utara. Kita tahu bahwa Jakarta Barat dan Utara itu adalah peta kemiskinan kalau kita bicara. Dan Kepulauan Seribu juga ya. Kepulauan Seribu Ya. termasuk ya. Dan menjadi sangat naif kalau kita bicara tentang tadi apa yang Anda bicarakan itu. Seberapa Anda sendiri ngelihat tema-tema kemiskinan ya, dan Anda terjun ke dalam tema-tema kemiskinan itu pada saat ini. Karena menurut saya semua akar yang ada di sana betapa jomplang itu masih di Jakarta saja. Sudah sedemikian rupa gitu. Betul sekali, dalam perjalanan saya bersosialisasi dan juga berkampanye di Jakarta Utara dan Barat, saya melihat sendiri kesenjangan kekayaan dan sosial yang sangat luar biasa. Bayangkan, dalam tempo setengah jam saja saya bisa berkampanye di tengah-tengah rumah-rumah yang ada kapal pribadinya parkir di belakang rumah. Setengah jam kemudian saya kampanye di rumah-rumah yang didirikan di atas sampah yang sebelum bukan rawa, mendingan rawa, sampah. Jadi saya melihat sendiri bahwa hanya dengan kalau boleh dibilang 15 menit jalan kaki aja kelihatan sekali kontras antara yang kaya dan yang miskin, yang punya dan tidak punya. Nah, Dan apa rencana Anda ketika Anda mengamati hal-hal seperti itu? ya sekali lagi adalah program-program yang harus memfokuskan untuk sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Saya di sini kebetulan megang 6 program aksi Partai Gerindra yang paling, dan dengan segala hormat dengan kolega-kolega saya dari PAN, dari Golkar dan juga dari Nasdem, menurut saya ini adalah program yang paling real, yang apabila diterapkan secara menyeluruh bisa mengurangi kesenjangan sosial tersebut. Nah, sekali lagi saya adalah belum anggota DPR, masih calon legislatif. Baik, oke, Jadi Bapak, saya belum ada rekam jejak. Bapak-bapak, kita dengarkan dulu karena ini ada calon-calon pemilih Anda juga nantinya di sini yang ingin memberikan harapannya. Silakan, yang pertama, silakan. Iya Mbak, silakan. Iya, yang di tengah. Oh, yang berdiri. Iya, silakan Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gani Surama. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa harapan saya. Sebenarnya sangat miris sekali atas video yang saya lihat tadi pada saat pertama tadi, bahwa para pemuda lebih sering melakukan kekerasan. Harapan saya di sini bahwa semoga bapak-bapak calon legislatif ini jika masuk ke kursi legislatif, toh bisa merubah cara pandang mereka, karakter mereka, pendidikan mereka. Karena apa? Harapan-harapan bangsa terdapat pada tangan mereka. Cukup sekian. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, silakan.
Sosok yang kedua silakan berdiri Mbak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sobat Nusa dari Stikers Bani Saleh Bekasi. Di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya memang sekarang ini pemuda-pemudi Indonesia dalam keadaan krisis moral. Tadi dikatakan juga oleh Pak Aryo pemuda-pemudi itu tidak dilegislasi tapi diberi kreativitas. Mungkin saya ingin menyampaikan bisa diberi kreativitas dalam kurikulum atau pemberian pendidikan moral, etika, akhlak seperti itu. Mungkin itu saja cukup. Baik, terima kasih. Satu lagi kami berikan kesempatan, silakan Mbak. Selamat malam semuanya. Saya Erika dari Stiksara Kanita. Saya ingin menyampaikan statement. Ya, saya harap Anda para caleg dapat menjadi contoh bagi kami agar kami bisa berubah menjadi individu yang lebih baik dari sekarang. Karena jika pemimpinnya saja buruk, bagaimana masyarakatnya? Terima kasih. Terima kasih. Cukup nggak? Silakan. Cukup nggak dengan caleg-caleg ini nanti bisa harapan-harapan itu bisa terwujud? Silakan. Saya Bram Banarin, tadi saya sampaikan bahwa salah satu saya melihat dari beberapa buku literatur yang ada dan saya baca salah satu buku yang paling baik yang mungkin teman-teman juga bisa baca, Manager 3.0, yang tadi memuat di situ ada generasi mature, baby boomers, Gen X dan generasi Y atau generasi millennials. Anak muda itu salah satu karakternya adalah fleksibel, jadi nggak bisa dipaksa. Yang kedua suka dengan time off, artinya nggak bisa dipush terus, tapi harus ada komunikasi yang ada lead-nya. Jadi nggak bisa langsung kita ajar dengan beberapa komunikasi yang rapat. Yang ketiga adalah negotiate. Berbicara dengan anak muda nggak bisa maksa, tetapi harus bernegosiasi. Berikutnya anak muda suka mentoring, artinya anak muda itu suka dibimbing terus-menerus dan jangan dilepas. Dan yang terakhir, anak muda suka diberikan challenge ataupun responsibility. Dalam konteks ini, kalau 5 topik itu dalam 5 topik itu kita masukkan ke dalam program, jika saya terpilih menjadi anggota DPR dari Dapil DKI 1 Jakarta Timur, Partai Golkar nomor urut 4, saya akan mengadakan pertemuan raya pendidikan yang isinya adalah para murid, orang tua, yayasan, pendidikan, dan juga para sekolah. Dan di situ anak muda yang harus mengambil pimpinan dan kendalinya. Cukup Mas Riki dengan harapan seperti itu, silakan. Jadi memang betul apa tadi yang disampaikan bahwa krisis moral ya. Nah ini kita juga tidak terlepas daripada kurangnya contoh atau panutan ya yang ada saat ini, sehingga contoh di dalam olahraga terutama pada diri saya sebagai pelaku. Nah ini yang begitu luar biasa, seseorang atau putra putri bangsa yang memberikan sesuatu terhadap bangsanya dengan melalui bidang olahraga atau apapun, pendidikan atau seni budaya yang peran daripada pemuda yang kurang mengapresiasi, sehingga memang yang kita butuhkan bahwa bagaimana katakanlah yang orang-orang berprestasi ini, yang saya yakin merebut prestasi ini kan tidak mudah ya. Nah ini harus kita apresiasi. Kang Riki, mungkin dia Kang Riki, karena Kang Riki ini kan dari Cimahi ya, dan kita kenal betul bahwa Cimahi ini, mohon maaf ya, kalau kita bicara adalah bahwa geng motor juga di sana cukup besar. Bagaimana sih realnya Kang Riki ini menangani dengan komunitas-komunitas geng motor ini? Ya. Karena jujur aja sekarang itu sebenarnya adalah pendekatan komunitas menjadi penting gitu. Ya. Dan itu tidak ada di dalam undang-undang kita yang sekarang sudah mencoba menganggap komunitas itu menjadi suatu hal yang penting untuk dikenali gitu. Oke, betul. kita dengarkan jawaban Kang Riki soal penanganan soal geng motor tadi, tapi setelah jeda pariwara berikut, pemirsa lawan bicara segera kembali. Anda menyaksikan lawan bicara spesial. Kang Riki tadi pertanyaan kepada Anda, permasalahan geng motor nih di dapil Anda, bagaimana Anda bisa menyikapi ini? Belum selesai, Silakan. betul, tapi ini geng motor ya, ini memang ini yang saya sampaikan juga bahwa bagaimana seorang panutan, seorang idola yang memang pastinya juga yang hal yang positif, sehingga tentang geng motor, pemuda-pemudi ini ada satu contoh ya, dan ini yang saat ini menurut saya sangat kurangnya daripada idola-idola atau contoh-contoh panutan yang memang berprestasi. Dan yang berprestasi pun yang tadi saya sampaikan ini yang memang kurang apresiasi juga daripada pemerintah saat ini, sehingga prestasi-prestasi ini tidak dihargai, dan ini yang tidak menjadikan satu contoh untuk termasuk geng-geng motor seperti ini. Riki? Gimana? Persisnya apa yang akan dilakukan oleh Kang Riki? Ya, yang pasti peran daripada untuk generasi muda ke depan ada satu aktivitas ya. Terutama pada saat saya juga mengunjungi dapil saya yaitu Bandung dan Cimahi, kurangnya sarana prasarana. Nah itu yang menurut saya juga sangat mempengaruhi. Tidak adanya sama sekali sarana prasarana dan memang sangat dibutuhkan untuk aktivitas Berkaitan dengan yang positif. bertanya kepada Mas Teguh nih. Mas Teguh,
selama Anda di DPR, sebenarnya seberapa sih banyak undang-undang yang sudah mengena ke tema-tema ini? Harus kita akui bahwa saat ini undang-undang yang sudah memayungi yang terkait dengan persoalan kepemudaan itu memang yang langsung adalah undang-undang kepemudaan. Undang-undang nomor 40 tahun 2005. Kemudian selama perjalanan saya di 5 tahun ini memang yang terkait dengan undang-undang yang langsung memberikan pemberdayaan kepada pemuda belum terlihat. Kita harus melihat ini dengan jernih. Kita sadar bahwa kita akan mendapatkan titel sebagai negara yang mendapatkan bonus demografi. Maksudnya kelompok muda, kelompok produktif ini akan lebih besar daripada yang nantinya akan menjadi tanggungan mereka, yaitu anak-anak dan lansia. Ini yang belum kita antisipasi secara objektif. Tentu ini menjadi PR kita bersama. Saya harus sekali ini ya. Ya. Tadi pernyataan Charles sama Aryo itu ada titik iris gitu. Titik temu. Charles mengatakan generasi muda sekarang kan makin otonom ya dengan kemampuan memahiri teknologi. Tapi di sisi lain Aryo percaya bahwa dengan gerakan kepartaian yang masif, generasi muda seakan-akan bisa digiring. Ini sebuah kondisi yang kontraproduktif. Mau sebab semakin tadi sudah sampaikan bahwa kita memberikan kebebasan kepada anak muda untuk berkreativitas. Ruangnya itu perlu ada. Tanpa ada ruang itu tidak bisa otonom. Saya belum selesai. Jadi otonomi generasi muda itu akan menimbulkan sebuah tantangan bagi siapapun yang terpilih menjadi anggota legislatif dalam bentuk 3. Yang pertama, membership itu makin melemah. Membership dan afiliasi kepartaian makin melemah. Yang kedua, konstituensi makin otonom. Dan karena itu makin beragam, makin heterogen kepentingan mereka. Dan ketiga, kontrol atas substansi komunikasi juga makin terkendala. Pertanyaannya adalah bagaimana menjadikan saluran komunikasi ini menjadi efektif, dan apakah akan tetap mengandalkan partai politik atau saluran lain? Oke, kita kasih Pak Charles dulu, Pak Charles. Pak Charles silakan jawab. Saya sederhana melihatnya karena produk psikologi itu hadir sebelum politik. Saya melihat buku Manajer 3.0 sekali lagi bisa dijadikan jawaban. Anak muda itu sukanya di mentor. Jadi di satu sisi diberikan tanggung jawab dan peran, tetapi jangan dilepas. Oleh karena kalau dilepas akan liar. Mentoring itu secara berkala harus dinilai. Kalau kita pergi ke kantor-kantor per 3 bulan kita ada yang disebut dengan performance appraisal. Jadi PA-nya anak-anak muda itu dinilai. Dan setelah mencapai hasil yang bagus diberikan reward dan diberikan tantangan yang lebih tinggi. Dan program mentoring ini sebetulnya yang saya lihat kurang berhasil di negeri ini. Setiap ada kepemimpinan baru, kepemimpinan yang lama dilupakan. Paling tidak sebetulnya budaya santun untuk tetap melibatkan pemikiran-pemikiran dari kabinet sebelumnya, tetap dilibatkan sebagai orang yang dapat mementor. Saya pikir itu jawaban yang paling cukup. tepat. Ayo, dengan hanya di mentor, programnya cukup hanya dengan di mentor. Saya senang sekali mendengar jawaban dari Mas Charles karena artinya beliau setuju dengan program Gerindra dan setuju dengan figur Pak Prabowo sebagai seorang mentor bagi generasi muda saat ini. Kalau boleh saya tambahkan sekali lagi bahwa kami di depan sini sebagai calon legislatif. Kami fungsinya ujung-ujungnya adalah 3. Legislasi, anggaran, dan pengawasan. Artinya yang bisa kita janjikan kepada teman-teman yang ada di sini adalah kita bisa mengalokasikan anggaran untuk fasilitas adik-adik dan teman-teman untuk berkreativitas. Itu yang pertama. Yang kedua, legislasi. Saya setuju sekali dengan pendapat panelis bahwa anak muda itu sangat bergerak sangat cepat sehingga legislasi apapun yang kita rancang akan pasti terlambat untuk menghadapi masalah-masalah begini. Jadi sekali lagi kita ingin sampaikan kepada teman-teman di sini, kita tidak ingin janji terlalu banyak karena yang fungsinya itu. Jadi sekali lagi harus ada kerjasama. Sepertinya sudah ada benang merahnya di sini, sama-sama setuju kalau ini memang anak muda harus mentor dan harus dikontrol terus. Tapi apakah hanya seperti itu saja? Semudah itukah kita mengontrol anak-anak muda yang sekarang ini sudah mengalami masalah banyak sekali? Yang diambil DPR itu kan membuat undang-undang ya. Seakan-akan permasalahan pemuda itu selesai ketika sebuah undang-undang itu jadi diundangkan. Pertanyaannya adalah implementasinya itu yang menjadi persoalan. Pengalaman Mas Teguh seperti apa? Ya, pengalaman saya Kang bahwa undang-undang itu tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Ketika kemudian undang-undang itu tidak dijalankan secara konsisten. Dalam konteks persoalan pemuda yang hari ini kita sadari bahwa mereka punya energi yang lebih, tapi mereka tidak punya tempat atau wahana untuk mereka berkreasi.
yang diperlukan adalah bagaimana kita membangun apa yang disebut sebagai community center. Ya, konkretnya begini, Ya. pemuda dan anggota DPR itu sekarang Ya. berjarak gitu, sarafnya terputus. Bagaimana untuk menyambung? Terputus Mas, mungkin bisa singkat saja sebelum Singkat kita saja tutup saya ingin acaranya. katakan itu adalah ajang untuk kita sekali lagi introspeksi. Memang Ya. saat ini partai politik belum mampu meyakinkan pemuda Baik. bahwa kita sudah bekerja dengan benar sehingga pemuda akan tertarik. Orang-orang baik akan tertarik untuk masuk politik. Justru itu tantangan kita bersama dan itu adalah PR kami Baik. untuk kemudian ke Terima depan kasih. membuktikan bahwa politik Terima itu kasih adalah- Bapak-bapak. Dan kita harap seluruh janji-janji yang sudah disampaikan pada forum ini dapat direalisasikan ketika mereka-mereka ini terpilih di Senayan nanti. Selamat malam, Andini Effendi undur diri dan terima kasih Anda menyaksikan lawan bicara bukan hanya sekedar debat, tapi adu argumentasi yang bermartabat.